kembali di FKPH Bersuara, berbakti dengan jasa dan karya. Terima kasih teman-teman yang selalu menyimak kami di FKPH Bersuara di YouTube kami. Kami di sini kembali lagi akan membahas mengenai suatu problematika hukum. Tentunya kami memegang diri, saya Farel Akmal Aulawi, Fakultas Hukum angkatan 2021. Saya di sini tidak sendirian teman-teman. Saya bersama adik kelas saya, Nur Maulidia. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Maulidia. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2022. Oh ya teman-teman, kemarin sempat beberapa saat yang lalu ada berita yang viral yang menurut saya sangat-sangat monumental, di mana adanya bahasan tentang RUU perampasan aset. Di situ Menko Polhukam bersama dengan Komisi 3 DPR RI mengatakan untuk selalu membantu serta mendukung rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, gimana sih Uli untuk RUU perampasan aset ini? RUU perampasan aset ini dinilai amat sangat penting ya urgensinya untuk para penegak hukum, karena bahwasannya tindakan terkait tindak pidana ekonomi ini yang menyita langsung terus dari awal ya. Karena menurut saya karena RUU perampasan aset ini menurut saya ini amat sangat penting, berurgensi. Iya. Terus. RUU perampasan aset ini memiliki urgensi yang amat sangat penting bagi penegak hukum. Bahwasannya para pelaku tindak pidana yang merugikan aset negara ini tidak dapat ditoleransi. Begitu ya. Oke, di sini saya bersama dosen favorit saya, dosen yang berkompeten sekali dalam bidangnya. Beliau Bapak Ari, silahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Ari Bowo. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya di Departemen Hukum Pidana. Oh, siap. Wah, langsung menarik sekali ya guys. Oke, teman-teman. Saya ingin bertanya Pak, sebenarnya apa sih urgensi terhadap rancangan undang-undang perampasan aset ini? Ya, sebelum ke urgensi perlu saya sampaikan dulu sejarah panjang dari RUU perampasan aset, yang sebenarnya gagasan ini sudah ada sejak tahun 2010. Kemudian tahun 2015 itu sudah beredar RUU perampasan aset. Akan tetapi sampai dengan sekarang juga belum kunjung disahkan. Baru beberapa waktu yang lalu, tanggal 4 Mei 2023, ada surat presiden yang menyampaikan RUU perampasan aset disertai dengan permohonan agar segera dibahas oleh DPR. Dan sekarang sudah diterima surat itu oleh DPR, sekalipun memang belum ada kepastian kapan akan mulai dilakukan pembahasan. Nah, terkait dengan urgensi undang-undang perampasan aset, kalau kita lihat dalam RUU, di dalam konsideransinya, di situ disebutkan urgensinya itu khusus dalam penanganan tindak pidana yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tadi sudah disampaikan, biasa dikenal sebagai tindak pidana ekonomi. Salah satu cirinya tindak pidana ekonomi itu dilakukan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Ada dua kepentingan kalau saya ringkas. Yang pertama terkait dengan pengembalian aset. Orang yang melakukan tindak pidana ekonomi kemudian berhasil melakukannya, tentu dia akan mengambil aset yang bukan miliknya. Kalau aset itu bukan miliknya, maka harus dikembalikan. Itu urgensi yang pertama. Yang kedua terkait dengan penjeraan. Orang yang melakukan tindak pidana dengan motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, maka pidana yang paling menjerakan bagi yang bersangkutan adalah pidana yang juga bersifat ekonomi. Dia akan lebih takut hartanya dirampas dibanding dia akan mendekam di penjara dalam waktu yang sesuai dengan putusan pengadilan. Oleh karena maka kalau saya ringkas ada dua urgensi. Yang pertama tadi untuk melakukan aset recovery, pengembalian aset yang telah dicuri atau diambil oleh
pelaku tindak pidana. Yang kedua, sebagai efek penjeraan, di mana sanksi pidana ekonomi itu dianggap paling memiliki efek penjeraan bagi pelaku tindak pidana yang motif melakukannya karena untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Oh ya, kalau kita udah tahu tentang urgensinya, kan itu kan udah banyak sekali tuh Pak, dari 2010 sampai sekarang itu perjalanan yang tidak singkat menurut saya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak faktor yang menghambat tentang pengesahan RUU ini? Kok sampai lama sekali untuk menyampaikan A sampai Z, terus dari presiden ke DPR dilempar lagi. Nah, sebenarnya faktor menghambat apa? Ya. Kalau dari pengamatan saya, itu lebih kepada ketakutan dari penyelenggara negara sendiri. Kenapa? Karena kalau RUU perampasan aset ini disahkan, maka merekalah orang-orang yang akan dibahayakan dengan RUU ini. Misalnya, pengaturan yang baru dalam RUU perampasan aset itu adalah illicit enrichment. Jadi aset seseorang itu bisa dirampas. Karena apa? Karena harta yang dia miliki itu tidak seimbang dengan pendapatan dia. Artinya ada harta yang tidak wajar. Nah, yang punya data mengenai harta seseorang itu kan KPK. Iya. KPK mendapatkan data itu dari penyelenggara negara. Karena setiap penyelenggara negara itu berkewajiban mengumpulkan LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Nah, ya dari situlah maka ketika diketahui harta yang dia miliki itu jauh sekali dari LHKPN sebelumnya, di mana perolehan itu dianggap tidak wajar antara harta yang bertambah itu dengan pendapatan yang dia bisa dapatkan. Maka dalam hal yang demikian, ketika penyelenggara negara itu tidak bisa membuktikan bahwa harta yang dia peroleh itu dia dapatkan dari usaha yang sah, maka harta itu bisa dirampas. Itu salah satu pengaturannya. Oleh karenanya maka penyelenggara negara inilah yang memang paling merasa terbahayakan dengan adanya RUU perampasan aset. Yang kedua, tindak pidana korupsi itu kan kebanyakan dilakukan oleh pegawai negeri penyelenggara negara. Jadi tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu tindak pidana di bidang ekonomi karena memang motifnya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Ya, oleh karena maka salah satu tindak pidana yang disasar dalam RUU perampasan aset karena dalam konsideran jelas ya ini hanya diperuntukkan untuk tindak pidana ekonomi, maka termasuk di dalamnya itu adalah tindak pidana korupsi yang kebanyakan pelakunya itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, kemarin terkonfirmasi dalam rapat Komisi 3, di mana disampaikan di sana oleh salah seorang anggota dewan bahwa arah kebijakan legislasi itu ditentukan oleh ketua partai politik. Ya berarti selama ini kenapa RUU perampasan aset ini tidak kunjung dibahas? Itu berarti tergantung dari kemauan dari ketua partai politik. Di dalam politik itu yang ada adalah kepentingan. Yang tentunya bisa jadi RUU perampasan aset itu mengancam bagi partai politik sehingga pembahasannya itu tidak kunjung dilakukan. Baik, menurut Bapak, bagaimana mekanisme yang tepat dalam melakukan RUU perampasan aset ini? Ya, sekarang kan sudah ada surpres, surat presiden dikirimkan ke DPR. Tinggal nanti kapan akan dilakukan pembahasan. Nah, bulannya tentunya ada di DPR. Makanya ketika Presiden Jokowi ditanya terkait dengan RUU perampasan aset, maka Presiden Jokowi menunjuk DPR karena bulannya ada di sana. DPR siapa yang menentukan? Adalah ketua partai politik. Nah, oleh karenanya maka sekarang ini yang bisa dilakukan adalah dorongan dari publik. Jadi kenapa Presiden sampai mengeluarkan surpres? Itu kan karena dorongan publik. Menko Polhukam menyampaikan urgensi adanya RUU perampasan aset itu, kemudian dijawab oleh anggota Komisi 3 bahwa arah kebijakan legislasi itu ada ketua partai politik, sehingga publik ini akhirnya bereaksi, mendorong agar RUU perampasan aset ini segera dilakukan pembahasan.
Nah, Presiden akhirnya kemudian mengeluarkan surprise karena desakan dari publik. Nah, sekarang ini kalau kita bicara trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, yang mestinya ini saling melakukan check and balances. Kita mau berharap pada kekuasaan yang mana untuk melakukan check and balances? Karena hampir semua kekuasaan terkooptasi menjadi satu. Ya, kalau berbicara eksekutif, ya sama orang-orangnya dengan yang legislatif. Di yudikatif, misalnya di Mahkamah Konstitusi sama. Mahkamah Konstitusi komposisi hakimnya ada 9. 3 dari Presiden yang mengusulkan, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung. Berarti mayoritas ya dari kelompok yang sama, yaitu eksekutif dan legislatif, yang itu sudah terkooptasi menjadi satu kekuasaan partai mayoritas tertentu yang di sana. Nah, presidennya kan jelas yang mengusung dari partai mana. Anggota legislatif, ketua DPR-nya dari partai yang mana, sama antara presiden dengan ketua DPR. Komposisi hakim MK ditentukan mayoritas oleh 2 kekuasaan ini. Sehingga yang bisa diharapkan adalah civil society, gerakan masyarakat seperti kita. Maka beberapa kali saya diwawancara, saya menyampaikan bahwa RUU perampasan aset ini urgen sebagai bentuk komitmen pemerintah dan DPR terkait dengan pemberantasan tindak pidana di bidang ekonomi, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Nah, maka seperti ini podcast ini juga menunjukkan adanya dorongan publik kepada penguasa bahwa RUU perampasan aset ini mestinya segera untuk dilakukan pembahasan, segera disahkan dan segera dilakukan implementasi. Pak, saya tadi flashback lagi yang pertanyaan nomor 2 tadi. Siapa sih Pak sebenarnya yang, apakah hanya PNS saja yang berdampak terhadap ini? Apa mungkin nanti kayak pihak-pihak swasta yang bersama pemerintah juga bisa dapat dirampas hartanya, karena juga karena kerjasama dan lain sebagainya pasti kan ada kan Pak? Ya. Itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya ini tidak hanya terkait dengan tindak pidana korupsi, tapi tindak pidana di bidang ekonomi. Tadi semua tindak pidana yang motifnya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Maka diberikan persyaratan. Ada 2 syarat aset itu bisa dirampas. Yang pertama, minimal aset yang dirampas itu 100 juta nilainya. Jadi kalau di bawah 100 juta itu tidak bisa dilakukan perampasan berdasarkan RUU yang akan disahkan ini, karena memang dianggapnya masih terlalu kecil sehingga biaya melakukan perampasan aset dianggap tidak sebanding dengan aset yang akan dirampas. Yang kedua, syaratnya adalah untuk tindak pidana yang ancaman pidananya itu 4 tahun ke atas. Kenapa dipilih 4 tahun ke atas? Karena kalau kita lihat di KUHP, tindak pidana yang bermotif keuntungan ekonomi itu ada banyak. Kalau pencurian kan 362 itu minimal maksimal 5 tahun penjara. Tapi selain pencurian juga ada tindak pidana lain, penipuan misalnya, hanya pidana penjara paling lama 4 tahun. Penggelapan juga sama, paling lama 4 tahun. Sehingga agar bisa menjangkau tindak pidana selain tindak pidana pencurian itu, maka kemudian diberikan pembatasan 4 tahun ke atas. Itu 2 persyaratan yang harus dipenuhi untuk dilakukan perampasan aset. Ya, pertanyaannya terhadap aset yang mana? Ya, aset yang pertama, aset yang diperoleh dari tindak pidana, termasuk keuntungan yang diperoleh dari aset yang dia dapatkan. Kalau selama ini kan dia mendapatkan aset dari tindak pidana misalnya 1 miliar, ya sudah, 1 miliar itulah yang harus dikembalikan. Tapi dalam RUU perampasan aset enggak. Misalnya 1 miliar ini sudah dia kelola sebagai modal, kemudian sudah menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan yang modalnya itu dari aset yang diperoleh dari tindak pidana itu juga bisa dirampas. Kemudian yang kedua, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan beberapa yang lain. Artinya di sini tindak pidana tidak hanya terkait dengan tindak pidana korupsi yang pelakunya itu didominasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi juga untuk tindak pidana umum sepanjang motifnya itu adalah keuntungan ekonomi. Nah, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah terhadap harta siapa bisa dilakukan perampasan. Yang pertama, terhadap harta di mana tersangka atau terdakwa itu meninggal dunia, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya,
atau dia melarikan diri. Jadi kalau ada tersangka meninggal, di situ ada kerugian, asetnya bisa dirampas. Ada terdakwa melarikan diri, tetapi ada aset yang memang dia dapatkan dari hasil tidak pidana, maka aset itu bisa dirampas. Karena memang dalam RUU perampasan aset ini, perampasan aset tidak digantungkan atau tidak didasarkan pada pemidanaan. Jadi orangnya belum dipidana nggak apa-apa. Yang penting asetnya itu dirampas dulu. Karena memang yang dikedepankan adalah jangan sampai negara dirugikan, jangan sampai korban dirugikan. Yang penting kembalikan aset itu. Sementara orangnya bisa nanti. Orang yang nggak dipidana saja nggak ada masalah. Nah misalnya tadi kan seperti terdakwa misalnya melarikan diri, terdakwa tidak diketahui keberadaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa dirampas adalah aset terdakwa yang oleh pengadilan dia diputus lepas atau onslah. Artinya dakwaan jaksa penuntut umum itu terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Tetapi di situ ada kerugian ekonomi, maka asetnya itu bisa dirampas. Kemudian yang ketiga, untuk kasus yang tidak mungkin diselenggarakan persidangan. Misalnya apa? Ada unsur tindak pidana yang memang tidak terbukti, tetapi di situ nyata ada kerugian ekonomi yang ditimbulkan, maka aset tidak dirampas. Kemudian yang terakhir, untuk terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, kemudian ada harta dia yang belum dirampas berdasarkan putusan pengadilan, di kemudian hari diketahui ternyata ada yang tercecer, maka bisa dilakukan perampasan. Sehingga memang RUU perampasan aset ini cukup ngeri bagi orang yang melakukan tindak pidana di bidang ekonomi. Oke. Kalau tadi kan saya ingin memperjelas Pak, yang apakah ada limitasi? Maksudnya begini Pak, limitasi dari RUU perampasan aset itu sebelum dia misalnya saya pengen jadi DPR, saya menjadi DPR, apakah sebelum saya menjadi DPR kan saya sudah punya harta Pak? Ya. Nah, apakah nanti misalnya ada sesuatu, nanti ada apa-apa gitu, apakah harta yang saya sebelum jadi DPR ini apakah bisa jadi juga untuk dirampas Pak? Kalau dalam RUU yang sekarang ini ada kan nanti masih bisa berubah ya. Itu tidak berlaku surut. Artinya dimulai ya sejak RUU undang-undang nanti disahkan. Jadi yang ke belakang masih tetap aman. Tidak diberlakukan undang-undang perampasan aset. Menurut Bapak bagaimana metode dalam menerapkan RUU perampasan aset ini Pak? Apakah semua aset yang dimilikinya itu akan disita atau hanya aset yang terdapat dari tindak pidana saja? Iya, ya tadi sudah saya sampaikan kan, aset yang diperoleh dari tindak pidana, aset yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana, termasuk tadi illicit enrichment. Jadi ketika ada harta yang dimiliki oleh seseorang, tapi harta itu tidak seimbang dengan pendapatan yang dia peroleh, sehingga dikatakan sebagai harta yang tidak wajar. Nah, illicit enrichment ini sebenarnya sudah ada di dalam UNCC, United Nations Convention Against Corruption, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Konvensi Internasional Anti Korupsi. Nah, sudah ada, makanya Indonesia sudah meratifikasi sejak 2006. Tapi sampai dengan sekarang belum diakomodasi dalam undang-undang nasional terkait dengan illicit enrichment ini. Padahal kan ini termasuk salah satu yang memang efektif digunakan untuk memberantas, salah satunya itu tindak pidana korupsi. Nah, sehingga kalau memang dia lurus-lurus saja, ya aman, nggak ada masalah gitu, hartanya. Kalau gini Pak, tadi kan mengenai pendapatan. Berarti kan misalnya tidak munafik sebagai manusia. Kalau saya pribadi
Kalau pendapatan saya kecil pasti juga akan mencari di mana bisa menjadi peluang untuk rezeki saya. Nah, bagaimana kalau ini pendapatan itu dibesarkan atau dibagaimanakan agar upaya dalam pencegahannya itu dalam perampasan aset itu tidak terjadi gitu Pak. Nah, kalau misalnya saya nurut, oh iya, misalnya saya memposisikan diri saya sebagai DPR, wah tidak, nggak usah, karena merugikan saya banget tuh gini. Nah, menurut Bapak bagaimana solusi yang tepat untuk kayak begitu Pak? Ya, memang untuk melaporkan LHKPN yang tidak sesungguhnya itu tidak ada ancaman pidananya. Seperti kasus Rafael Alun, itu dianggapnya dia melaporkan LHKPN tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Tetapi itu memang tidak ada ancaman pidananya, tetapi ada ancaman sanksi administratif. Nah, sehingga ketika ada penyelenggara negara atau pegawai negeri melaporkan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan realitanya, maka dia bisa dijatuhi sanksi administratif. Tapi kalau sanksi pidananya tidak ada. Maka untuk laporan LHKPN itu mestinya ada lampiran-lampiran buktinya. Misalnya dia punya tanah di mana, ya dilampirkan sertifikatnya dan seterusnya. Oh, berarti kuncinya nanti semua harus dilaporkan gitu ya Pak, untuk biar jangan sampai harta ini tidak terdaftar oleh LHKPN. Gitu. Iya, wajib sebenarnya, tapi memang bagi yang tidak melaporkan itu tidak ada ancaman pidananya. Jadi memang ada penyelenggara negara yang tidak punya kesadaran moral sehingga dia tidak menyetorkan LHKPN ke KPK. Oh begitu. Kalau sekarang tadi kan solusi udah Pak, pencegahan udah. Kalau saran dari Bapak untuk para penegak hukum dan calon penegak hukum ini bagaimana Pak untuk menyikapi perampasan aset ini? Ya tentu kita harus menyadari ada kejahatan-kejahatan tertentu yang memang pelakunya itu punya motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Secara teoritis berdasarkan kajian akademik, sanksi yang paling menjerakan untuk pelaku tindak pidana yang bermotif keuntungan ekonomi itu adalah sanksi pidana ekonomi atau finansial. Jadi sesuai dengan yang pernah dikatakan oleh Don Gus Parmotolo, ini seorang mafioso, dia mengatakan lebih takut dia kehilangan harta bendanya dibanding dengan dia mendekam di penjara dalam waktu tertentu. Karena ketika dia mendekam dalam penjara di waktu tertentu, keluar dia masih bisa menikmati harta yang dia dapatkan dari kejahatan yang dia lakukan. Beda halnya ketika dia nggak di penjara tapi dia nggak punya duit karena hartanya sudah dirampas, maka dia akan lebih menderita. Nah, oleh karenanya maka para calon penegak hukum dan penegak hukum ini harus tahu bahwa sanksi itulah yang paling menjerakan untuk pelaku kejahatan itu. Ya, sehingga orientasinya itu ke sana. Tetapi sebesar apapun komitmen dari aparat penegak hukum, kalau tidak didukung dengan undang-undang yang memadai, maka nggak bisa. KPK misalnya. Dari data ICW tahun 2020, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi itu 30 sekian triliun. Yang berhasil dikembalikan ke negara itu hanya 2, sekian triliun. Sedikit sekali persentasenya. Karena apa? Karena memang belum ada undang-undang yang bisa dijadikan sebagai payung. Sebagai contoh sekarang, orang yang melakukan tindak pidana korupsi kemudian oleh hakim diputus terbukti secara sah dan meyakinkan, dijatuhi pidana berupa uang pengganti. Nah, kalau dalam undang-undang tipikor itu aset recovery-nya itu melalui pidana uang pengganti. Jadi seberapa yang dia rugikan dari keuangan negara, maka sebesar itulah yang harus dia kembalikan. Nah, ketika tidak dibayarkan, terus apa yang bisa dilakukan? Ditelusuri hartanya, kemudian disita. Kalau hartanya tidak mencukupi, terus gimana? Ya diganti dengan pidana penjara. Nah, kalau memang tidak ada undang-undang yang mendukung aset tracing atau pelacakan aset pelaku itu, ya susah untuk melacak asetnya ada di mana saja. Kemudian denda misalnya. Denda itu eksekusinya
tidak bisa dilakukan tanpa kesukarelaan dari terpidana. Jadi terpidana mau bayar atau enggak terserah dia. Hanya saja kalau tidak dibayar maka penggantinya itu adalah pidana kurungan. Sesuai dengan yang ada di KUHP, pidana kurungan pengganti itu paling lama 6 bulan. Kalau ada pemberatan, misalnya konkursus atau perbarengan, itu bisa sampai 8 bulan. Hanya 8 bulan. Daripada dia bayar denda sekian ratus juta atau mungkin ada yang sampai 1 miliar, yang mending dia dikurung. Mungkin 6 bulan atau 8 bulan itu sudah paling maksimal, karena dia lebih takut kehilangan 1 miliar kan, dibanding dia dikurung hanya 6 sampai 8 bulan saja. Nah, jadi komitmen penegak hukum itu penting, tetapi juga harus ada undang-undang yang memayungi. Kan seperti yang disampaikan Lawrence Friedman ya, law enforcement atau penegakan hukum itu kuncinya ada 3. Yang pertama adalah legal structure, struktur hukum, itu berarti aparat penegak hukum, sarana prasarana dan lain-lain. Yang kedua itu legal substance, perundang-undangannya yang juga harus memadai, dan yang ketiga legal culture, budaya hukum masyarakat yang juga harus baik. Coba kalau di Indonesia dibanding dengan Malaysia, undang-undang tipikornya itu jauh lebih komprehensif undang-undang tipikor Indonesia. Di Malaysia kan nama undang-undangnya itu cuma anti rasuah kan, bribery kan. Indonesia itu ada lebih dari 30 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Tapi indeks persepsi korupsi Indonesia kan jauh dibanding Malaysia. Malaysia selalu di atas 50. Indonesia bahkan kemarin turun dari 38 menjadi 34. Ya berarti apa? Bukan undang-undangnya dong sebenarnya yang menjadi satu-satunya kunci, bukan. Akan tetapi masih ada yang lain, mungkin legal structure-nya, aparat penegak hukumnya, tapi juga punya KPK Indonesia. Atau bisa juga legal culture-nya, kesadaran hukum masyarakat, termasuk juga penyelenggara negara. Oke, Bapak Ari, terima kasih banyak. Kita di sini berterima kasih banyak atas pendapat Bapak, saran, dan banyak hal yang terkait tadi. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap stay tune di FKPH_Berjaya. Tetap pantau terus YouTube, Spotify, dan lain sebagainya. Terima kasih, sekian, dan semoga ketemu kembali. Terima kasih Pak, sama-sama sukses ya. Oke, Pak.